Salam Patunggilan. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat terkasih. Semoga kita semua warga GKJW Jemaat Ponorogo selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara Jemaat GKJW Ponorogo, selamat beribadah bersama keluarga pada hari Minggu pagi hari ini. Dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Dari KPK nomor 269 kita nyanyikan bait yang pertama, Pamarto Kulo Agesang. Peribadatan kita pada Minggu Paskah ke-6 ini dengan bersama mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan melimpah atas kehidupan saudara-saudara. Amin. Yang menjadi tema ibadat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 9 dan 10. Yang demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang sudah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Kita tanggapi dengan pujian nomor KPK nomor 274, baitnya yang pertama. Oh
Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama menyatukan hati atas pengampunan dosa dan anugerah yang telah Tuhan berikan melalui terang kebangkitannya, dengan kita bersama-sama mengungkapkan pujian KPK 138 bait yang pertama dan kedua. Saatnya Bapak dan Ibu, sekarang kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dimulai dengan doa firman yang dilakukan oleh petugas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi yang indah ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan muliakan akan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang hadir bersama kami, sehingga di dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Hari Purwantoko yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan nanti seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kepada kami yang akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan tuntun, sehingga kami bisa mendengarkannya dengan baik, dan terlebih kami bisa melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang kesemuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat
6 sampai dengan yang ke-14, dilanjutkan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ke-14, dilanjutkan lagi 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawannya dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. Yang ketiga, dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11, potongan dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal ini, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Allah, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Berbahagia siap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kita yang memberlakukan dalam kehidupan. Amin. Kita tanggapi dengan KPK nomor 193, bait 1 saja. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bersama-sama pada Minggu Paskah, ini adalah Minggu Paskah yang ke-7. Kita bersama-sama akan berjalan dalam tema liturgis Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus.
Dan pada tema khotbah, bersabar dalam penderitaan. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam seluruh kehidupan ini banyak sekali penderitaan. Kalau melihat dari bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul, setelah Tuhan Yesus naik ke surga masih banyak hal yang ditakutkan oleh para murid. Buktinya mereka kembali ke rumah atas di mana tempat mereka melakukan pertemuan dan perjamuan malam. Di situ mereka terus berdoa, bergumul satu dengan yang lain, merasa takut dan khawatir, namun mereka tidak henti-hentinya selalu bergumul bersama Allah, bersabar terus untuk mengalami apa yang mereka hadapi pada saat itu. Nah, inilah yang pertama. Pada yang kedua, bacaan kedua, pada bacaan 1 Petrus 4 dan 1 Petrus 5 menunjukkan bahwa Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat yang tersebar di seluruh Asia kecil itu supaya penderitaan itu tidak diterima sebagai sesuatu hal yang buruk. Namun penderitaan itu adalah sesuatu hal yang perlu disyukuri. Karena di situ adalah Allah Yesus yang hidup. Itu akan terwujud dalam kehidupan mereka. Akan membawa mereka dalam kemuliaannya yang kudus. Untuk itu dibutuhkan iman. Pada waktu dalam penderitaan itu dibutuhkan iman yang kokoh. Apa iman yang kokoh itu? Iman yang melakukan, menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan dan memberlakukan dalam seluruh kehidupannya. Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Asia kecil supaya mereka memiliki semangat dengan terang kebangkitan Yesus. Mereka terus mengabarkan, mengobarkan kabar kebangkitan itu kepada semua orang, seluruh muka bumi sampai ke ujung bumi. Itu adalah Petrus. Pada bacaan yang ketiga, yaitu dinyatakan bahwa Yesus itu menunjukkan bahwa ia mencintai murid-muridnya. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon supaya murid-muridnya disertai. Bapak dan Ibu dan saya didoakan Yesus karena ia ingin Allah menyertai kita yang tinggal di dunia ini. Mereka dikatakan, kita semua dikatakan sebagai orang-orang pilihan yang menjadi milik Allah dan yang diserahkan kepada Kristus Yesus Tuhan, yang menjadi milik Kristus, dan itu harus sama, menjadi seperti yang ia punya, yang mereka punya. Nah itu jadi kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, mereka di dalam kita. Nah inilah kita bersama-sama di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ini tidak luput dari penderitaan seperti yang dinyatakan dalam bacaan 1 dan 2 tadi. Jadi di dalam penderitaan itu, penderitaan ini macam-macam, namun harus ditekankan oleh Rasul Petrus, ditekankan bahwa harus di dalam iman kita harus kuat menghadapi ujian seberat apapun. Walaupun api turun dan semua turun, kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah menyertai kita semua. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita sebagai umat pilihan yang telah didoakan oleh Tuhan Yesus memiliki iman hanya asal-asalan saja, tentu saja iman itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Contohnya, kalau ibu dan bapak mengingat kepada peristiwa 10 tulah yang ke-10, anak-anak orang Mesir semua akan dibasmi, dimatikan oleh malaikat Tuhan. Tapi orang-orang Israel dipesan, hendaklah kamu memotong domba korban, darahnya kau oleskan ke pintu rumahmu dan semua jendela rumahmu. Begitu mereka menurut, tidak ada seorang anak pertamanya meninggal. Tapi mereka yang tidak ada olesan darah
darah anak domba, korban itu, semua seluruh Mesir anak-anak yang pertama, anak sulungnya mati, termasuk binatang-binatang. Itu ketidaksetiaan. Andai kata orang Israel, orang pilihan, mereka tidak melakukan olesan darah anak domba, tidak akan luput dari kematian anak sulung, karena tidak taat dan tidak setia kepada perintah Tuhan. Demikian juga banyak contoh-contoh dalam Alkitab bahwa iman itu tidak bisa cukup dengan iman dan percaya dan melakukan perbuatan. Tanpa ketaatan dan kesetiaan tidak mampu melakukan perbuatan apapun. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita dipanggil oleh Tuhan supaya di dalam terang kebangkitan Yesus ini kita benar-benar bersabar menghadapi pergumulan seberat apapun. Pada waktu saat ini pandemi COVID-19 itu merupakan pergumulan yang tidak ringan karena menyangkut seluruh muka bumi. Seperti halnya peristiwa anak sulung di Mesir. Jadi seluruh tanah Mesir tidak ada satupun anak sulung yang tertinggal. Karena apa? Karena tidak ada olesan darah anak domba. Maka dari itu olesan darah anak domba itu adalah firman Allah. Setiap kita yang akan tetap berpegang kepada firman Allah, mendapatkan firman di dalam bibir, di dalam kehidupan, seluruh hidup ini diolesi dengan darah anak domba, ibu dan bapak akan terus dapat bersabar, bersukacita. Maka dari itu pesan dari bacaan tadi, bergembiralah kamu, karena kamu akan menerima kemuliaannya dan dapat dipermuliakan bersama-sama dengan Dia di sorga. Maka dari itu kita sekarang sedang menantikan curahan urapan kuasa Allah. Beberapa hari lagi kita akan mendapatkan kekuatan, kesaktian itu, supaya kita memiliki keberanian seperti para rasul yang takut menyimpan diri di loteng, di rumah atas. Tapi mereka tetap bergumul dan berdoa. Nah, pada waktu adanya pandemi COVID-19 ini, ibu dan bapak kan semua ada di rumah. Adakah waktu untuk Tuhan? Adakah ibu dan bapak berdoa terus tanpa berkeputusan, menyerahkan kehidupan, memohon dan berserah terhadap pergumulan kehidupan ini? Banyak sekali hal-hal yang sekarang ini menimpa kita. Seperti bacaan kedua tadi menceritakan bahwa kita harus tetap dalam iman. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, yaitu orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka mengadu domba. Berarti harus berhati-hati dengan lidah, karena lidah itu akan tajam seperti pisau bermata dua. Ia bisa berdoa untuk memohon berkat, tapi ia bisa menjatuhkan orang untuk masuk dalam kehidupan yang sulit. Maka dari itu ibu dan bapak, kita perlu menjaga lidah kita di dalam situasi dan masa-masa penderitaan dan bersabar ini. Tentu saja kita tetap ada ujian yang perlu kita pertahankan, yaitu mempertahankan lidah. Jangan mudah berkata seenaknya pada waktu kita bersama-sama di dalam rumah yang satu itu. Di dalam rumah ada bapak, ada ibu, ada anak, dan keluarga-keluarga lainnya. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah, mungkin situasi pandemi COVID-19 ini bukan malah memulihkan kita, mematahkan COVID-19-nya, tapi malah menjadikan permasalahan, perpecahan di antara keluarga. Maka dari itu jagalah bibir, jagalah lidah, supaya kita tidak mengucapkan dengan kata-kata yang menyakitkan, menyinggung perasaan, dan mungkin menyalahkan orang lain
Untuk itu kita bersama-sama di dalam iman, dalam ketaatan, tentu saja taat kepada Tuhan, yaitu hendaklah kamu saling mendukung, saling mengasihi, saling menyemangati, dan memberikan dorongan-dorongan moral menuju kepada kehidupan yang positif. Dengan demikian lidah kita berarti, demikian juga iman kita berarti, dan akhirnya Bapak dan Ibu dan saya menerima dan dipermuliakan Allah bersama-sama dengan Yesus yang bangkit. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama masuk dalam saat teduh yang diiringi dengan pujian KPK 271, baitnya yang pertama. Bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan umat di muka bumi ini. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mengucapkan syukur kita, dan ucapan syukur ini akan dipandu oleh diaken jemaat. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan, bagaimana besarnya berkat Tuhan yang telah kita terima setiap hari. Pada saat ini kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Adapun sebagai dasar dari persembahan diambilkan dari Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Untuk mengiringi beredarnya kantong persembahan, kita iringi dengan pujian dari KPK nomor 186, Pisungsung Kunjuk Mering Gusti. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ya Tuhan Allah kami, karena berkat-Mu yang kami rasakan begitu besar setiap hari ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami kadang sering kurang bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami kurang menyadari betapa besar kasih karunia dan berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, ampunkanlah ya Tuhan atas kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, apa yang telah kami persembahkan ini apabila dibandingkan dengan berkat yang telah kami terima tidaklah sebandingnya Tuhan. Namun kiranya Tuhan berkenan menerima dan Tuhan berkenan mensucikan. Demikian juga kami juga berdoa untuk saudara kami yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawetan, Jemaat Ponorogo ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberikan penyertaan di dalam kami menjalankan program-program gereja ya Tuhan. Di dalam pelayanan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberikan bimbingan kepada kami semuanya, warga GKJ Ponorogo, terutama untuk gembala kami, Bapak Pendeta
Daru Prasongko dan Bapak Pendeta Emeritus Hari Purmantoko, ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan penyertaan sehingga beliau selalu Engkau pakai di dalam menggembalakan kami, ya Tuhan. Demikian juga bagi kami Majelis Jemaat, ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu membimbing sehingga kami juga mampu untuk menjalankan semua tugas kemajelisan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga GKJ Ponorogo yang saat ini sedang terganggu kesehatan, ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, ya Tuhan. Kiranya tangan kuasa-Mu Tuhan berkenan menyentuh saudara kami ini, sehingga saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatannya segera pulih seperti hari-hari kemarin. Tuhan, kami juga memohon penyertaan dan keselamatan-Mu di tengah dunia ini yang sedang mengalami wabah COVID-19, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan selalu membimbing kami, melindungi kami dari wabah penyakit ini, ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan segera menyingkirkan wabah ini dari muka bumi, sehingga kami bisa beraktivitas seperti hari-hari yang kemarin. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan roh penyertaan bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, Bapak Bupati, sampai ke tingkat RT, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai mereka, ya Tuhan, sehingga mereka mampu untuk memimpin negara ini dengan segala kebijaksanaan, ya Tuhan. Demikian, ya Tuhan, seru dan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan dan kami minta di dalam satu nama yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak dan Ibu kita akhiri dengan kita masuk dalam pengutusan. Dan saya undang Bapak dan Ibu bangkit kembali. Marilah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing dengan penuh sukacita. Jagalah diri supaya kita tetap sehat, lahir maupun batin. Dan jagalah lidah supaya kita saling mendorong, menyemangati, dan memberikan motivasi positif kepada setiap kita yang ada di dalam lingkungan keluarga kita. Karena Tuhan berjanji, dengan terang kebangkitanku, aku akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan pujian 279, KPK 279 bait yang pertama.
Iblis lincah-lincah, setan surak-surak, ngan kekuasane Kristus suwung. Ing nyeti Sang Kristus menang, besok masane iblis ilang. Ganti kayane dosa musnah, yang percaya gesang sanyata. Terimalah berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi menuju kepada kehidupan yang positif. Kasih Yesus, mampukanlah kami mewartakan terang kebangkitan-Mu kepada semua orang. Dan Roh Kudus, lengkapilah kami dengan keberanian untuk menyampaikan berita kebangkitan kepada seluruh muka bumi dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Amin.